Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Novieni akan menjelaskan hasil dari kerja praktik di PT Rumpusari Kemuning 1 dengan judul pengendalian kualitas teh hijau berdasarkan target yang ditetapkan di PT Rumpusari Kemuning 1 menggunakan statistical process control. PT Rumpusari Kemuning 1 awal didirikan oleh perusahaan dari Belanda, kemudian beralih pada pemerintah Jepang pada masa kedudukan Jepang. Setelah kemerdekaan terjadi beberapa peralihan hingga saat ini PT Rumpusari Kemuning 1 kepemilikannya dipegang oleh Yayasan Diponegoro tetapi dikelola oleh Bapak Petrus selaku investor. Visi dari PT Rumpusari Kemuning 1 terus tumbuh berkembang dengan menekankan pada peningkatan kualitas, kemitraan serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Misinya memperkenalkan teh kepada masyarakat internasional dan memuaskan konsumen. Proses produksi pembuatan teh hijau dimulai dari pucuk daun teh yang dipetik, dilakukan penimbangan lalu dihamparkan. Kemudian masuk ke rotary penner untuk pelayuan, lalu ke proses penggulungan di mesin open top roller. Selanjutnya masuk ke proses pengeringan pertama dengan mesin endless chain pressure, dilanjutkan pengeringan kedua di mesin rotary dryer, lalu ke pengeringan terakhir di bolting. Teh yang sudah kering kemudian disortasi menggunakan mesin Maxi dan Middleton. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan mesin winnower, separator, dan cutter. Lanjut ke proses blending untuk homogenisasi produk teh hijau jenis das yang diproduksi dari beberapa dibauti yang berbeda. Selain itu, blending dilakukan untuk homogenkan PSB, PSK, dan lokal 1 dengan perbandingan 2:1. Setelah itu, teh hijau dikemas. PT Rumpusari Kemuning 1 menghasilkan berbagai produk teh hijau. Pengklasifikasian teh hijau dibedakan menjadi 3, yaitu grade 1, grade 2, dan low grade. Chanmi, Peko super besar, dan Peko super kecil termasuk grade 1 karena berasal dari pucuk halus teh. Pada grade 2 ada keringan murni, kempring, paning, dan lokal 2, sedangkan lokal 1, das, dan tulang masuk ke low grade. Struktur organisasi yang digunakan di PT Rumpusari Kemuning 1 yaitu struktur organisasi sistem lini. Organisasi lini dengan manajer puncaknya dianggap sebagai sumber semua wewenang. Semua keputusan dan tanggung jawab berada pada satu tangan dan tiap anggota hanya mengenal satu pimpinan langsung yang membawahinya. Berikut struktur dari organisasi PT Rumpusari Kemuning dengan nama serta jabatan. Berikut mesin yang digunakan saat proses produksi. Rotary penner untuk proses pelayuan teh, open top roller untuk proses penggulungan, endless chain pressure, rotary dryer, dan bolting untuk proses pengeringan, mesin Maxi, Middleton, winnower, dan separator untuk proses sortasi, dan cutter untuk memotong tulang. Tata letak pabrik berdasarkan aliran produk atau produk layer dengan sistem produksi continuous process atau biasanya dikenal dengan proses produksi kontinu. Pada sistem ini, peralatan dan mesin produksi disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk. Sistem pergunaan yang diterapkan di PT Rumpusari Kemuning 1 yaitu sistem FIFO, first in first out, yang artinya produk teh hijau yang lebih dulu masuk gudang akan lebih dulu dikirim kepada konsumen. Ada beberapa uji yang dilakukan untuk pengendalian mutu produk akhir, yaitu uji kadar air untuk menentukan kadar air teh hijau menggunakan alat grain moisture tester, analisis kering yaitu pengelompokan teh hijau berdasarkan jenisnya yaitu Peko, jikeng, tulang, dan das untuk mengetahui presentasi setiap jenisnya. Yang ketiga, uji organoleptik, menyeduh sampel dalam cangkir kemudian diamati ketampakan, aroma, warna, dan rasanya untuk mengetahui mutu produk akhir teh hijau yang dihasilkan. Pemasaran dan distribusi produk. Segmenting berupa demografis dan geografis. Demografis, perusahaan atau perorangan yang mengolah lanjut teh hijau kering atau produk setengah jadi menjadi produk akhir. Sedangkan geografis, penjualan teh hijau kepada konsumen yang kebanyakan pengolah produk akhir teh hingga konsumen langsung di daerah Jawa Tengah. Targetingnya perusahaan atau perorangan yang mengolah lanjut teh hijau menjadi produk akhir, dan positioningnya supplier produk teh hijau yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan konsumen yang mampu bersaing dengan perusahaan lain di Jawa Tengah. Kemudian berlanjut ke topik khusus yang berjudul pengendalian kualitas teh hijau berdasarkan target yang ditetapkan di PT Rumpusari Kemuning 1 menggunakan statistical process control. Yang melatar belakangi saya memiliki topik ini karena PT Rumpusari Kemuning tidak melakukan ekspor sejak tahun 2016, bahkan teh hijau grade 1 tidak lagi diproduksi sejak tahun 2020. Rumusan masalahnya adanya penurunan kualitas pada produk,
Penurunan kualitas ini terjadi karena target minimal yang ditetapkan perusahaan tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini akan dianalisis pengendalian kualitas bahan baku menggunakan parameter presentasi pucuk halus serta pada produk akhir pengendalian kualitas menggunakan parameter kadar air, presentasi PECO, dan nilai rendeman. Tujuan penelitian yaitu mengetahui kesesuaian presentasi pucuk halus, presentasi PECO, kadar air, dan rendaman dengan target minimal yang ditetapkan PT Rumput Sari Kuning 1 menggunakan statistik proses kontrol atau SPC. Kemudian mengetahui parameter quality control yang tidak mencapai target minimal, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target minimal perusahaan pada parameter mutu yang paling sering menyimpang. Batasan masalahnya, objek entity adalah dalam tank pemetikan pertama dan tankeringan di PT Rumput Sari Kuning 1 pada SIP 1. Kemudian parameter yang digunakan untuk menganalisis mutu teh hijau adalah presentasi pucuk halus, presentasi PECO, kadar air, dan rendaman, dan target minimal yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data produksi selama 5 tahun dari Januari 2016 sampai Desember 2020. Kemudian analisis dilakukan menggunakan peta kendali, diagram Pareto, dan diagram Ishikawa. Manfaat penelitian: dengan diketahui parameter yang menyimpang dari spesifikasi perusahaan dan kemungkinan penyebabnya, maka perusahaan dapat melakukan langkah antisipasi supaya penyimpangan tidak semakin besar dan parameter yang menyimpang tidak bertambah. Data yang dikumpulkan yaitu presentasi pucuk halus, presentasi PECO, kadar air, dan rendaman pada tanggal 18 November 2020 sampai 31 Desember 2020 dan target minimal yang ditetapkan perusahaan. Tahapan penelitiannya: identifikasi masalah, studi literatur, kemudian pengumpulan data, uji keseragaman dan kecukupan data. Setelah data cukup, pembuatan statistika proses kontrol, pembuatan peta kendali IMR, pembuatan diagram Pareto, dan pembuatan diagram Ishikawa. Kemudian analisis ketidaksesuaiannya, kemudian kesimpulan. Berikut data yang sudah dikumpulkan berdasarkan parameter dan target minimalnya. Target minimal presentasi pucuk halus sebesar 35%, target minimal presentasi pucuk PECO sebesar 50%, target minimal presentasi rendaman sebesar 22%, target maksimal presentasi kadar air sebesar 6%. Berikut tabel rekapitulatif perhitungan uji keseragaman dan kecukupan data dari perhitungan dilakukan data yang dikumpulkan cukup, yaitu masing-masing parameter ada 60 data. Berikut data rekapitulasi dari hasil perhitungan CL, UCL, dan LCL setiap parameter. Kemudian diproses menggunakan peta kendali I dan M, hasilnya sebagai berikut. Pada parameter presentasi pucuk halus, peta kendali I menunjukkan bahwa presentasi pucuk halus dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung konstan pada tahun 2018. Awal tahun 2019 terjadi penurunan hingga pada bulan Juni hingga bulan Oktober presentasi pucuk halus berada di luar batas kendali. Artinya presentasi pucuk halus tankering di PT Rumput Sari Kuning 1 belum terkendali dengan baik dan disebabkan oleh penyebab. Peta kendali IMR menunjukkan bahwa selisih presentasi pucuk halus pada setiap bulannya mengalami fluktuasi, namun terdapat satu titik yang berada di luar batas kendali. Titik tersebut yaitu selisih presentasi pucuk halus pada bulan Juni 2019 dengan bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Titik ini akan membentuk pola data outline. Untuk pada parameter presentasi PECO, peta kendali I menunjukkan bahwa presentasi PECO dari bulan Januari 2016 hingga Mei 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung konstan. Pada bulan Juni 2019 terjadi penurunan hingga presentasi PECO berada di luar batas kendali dan terus berlanjut hingga bulan Agustus 2019 dan berada di luar batas kendali kembali di bulan Oktober 2019 dan Januari 2020. Artinya presentasi PECO tapering di PT Rumput Sari Kuning 1 belum terkendali dengan baik dan memiliki penyebab-penyebab khusus di balik tersebut. Peta kendali MR menunjukkan bahwa selisih presentasi PECO pada setiap bulannya mengalami fluktuasi, namun terdapat beberapa titik berada di luar batas kendali. Titik tersebut yaitu selisih persentase PECO pada bulan Januari dengan Februari 2016, bulan Mei dengan Juni 2019, bulan Januari 2020 dengan Desember 2019, Februari 2020, serta bulan Mei dengan Juni 2020. Data pada titik tersebut merupakan data yang membentuk pola outliner, artinya variasi presentasi PECO tapering di peta Rumput Sari Kuning 1 belum terkendali dan memiliki penyebab-penyebab khusus. Pada parameter presentasi kadar air, peta kendali I menunjukkan bahwa kadar air di bulan Januari 2016 hingga Desember 2020 mengalami fluktuasi. Pada bulan Agustus 2020 terjadi kenaikan pada presentasi kadar air tapering hingga berada di luar batas kendali hingga bulan Desember 2020. Sebelumnya pada bulan Agustus 2019 presentasi kadar air tapering juga meningkat hingga melewati batas kendali. Artinya presentasi kadar air di PT Rumput Sari Kuning 1 sudah cukup terkendali dengan baik. Kemudian
Kendali menunjukkan bahwa selisih presentasi PEKO pada setiap bulannya mengalami fluktuasi dan cenderung konstan pada awal tahun 2016 dan akhir tahun 2018. Namun terdapat titik yang berada di luar batas kendali. Titik tersebut yaitu selisih presentasi kadar air pada bulan Desember 2019 dengan bulan November 2019 dan Januari 2020 serta selisih presentasi kadar air pada bulan Agustus dengan Juli 2020 hingga bulan Oktober. Titik ini membentuk pola data outliner. Pada parameter presentasi rendaman, data kendali menunjukkan bahwa rendaman tekering cenderung menurun pada setiap bulannya pada bulan ke-1 hingga bulan ke-17 dan cenderung meningkat pada bulan 18 hingga bulan ke-51. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang rendaman keringnya berada di luar batas kendali, yaitu pada bulan November 2019, Januari hingga bulan September pada tahun 2020, kecuali pada bulan Juni 2020. Data kendali menunjukkan bahwa selisih presentasi PEKO pada setiap bulannya mengalami fluktuasi. Selain itu, diketahui bahwa terdapat dua di mana selisih rendaman berada di luar batas kendali. Kedua titik tersebut merupakan selisih antar bulan November 2019 dengan Oktober 2019 hingga bulan Januari 2020 dan selisih antara bulan April 2020 dengan Maret 2020. Terdapat pula pola abnormalitas pada peta kendali ini, yaitu pola siklus pada bulan Agustus hingga Oktober 2020. Artinya, variasi rendaman tekering di peta rumput sari kemudian 1 belum terkendali dan memiliki penyebab khusus terkait hal tersebut. Berikut tabel ringkasan peta kendali IR dari 60 data yang berada di luar spesifikasi target perusahaan dan berada di luar kontrol. Kemudian jumlah data yang berada di luar spesifikasi target diproses diagram Pareto. Dapat dilihat bahwa permasalahan terbesar ketidaksesuaian terbanyak adalah pada presentasi pucuk halus dan PEKO, sehingga perlu dilakukan analisis. Untuk mengetahui penyebab dari ketidaksesuaian presentasi pucuk halus PT Rumput Sari Kemuning 1 dibuatkan diagram Ishikawa. Pada faktor manusia, penyebab pemetik hanya berorientasi pada kuantitas tanpa memperhatikan pucuk yang dipetik. Hal ini disebabkan karena pada mandor kebun belum melakukan pengawasan dengan baik sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan SOP pemetikan. Pada faktor mesin disebabkan karena penggunaan alat berupa ani-ani atau etem atau gunting petik dalam pemetikan manual membuat daun dan batang yang sudah tua menjadi ikutan petik. Maka dari itu solusi yang ditawarkan yaitu melakukan pemetikan dengan cara kombinasi, yaitu manual dan menggunakan alat secara bergantian menggunakan penjadwal tertentu. Pada faktor metode disebabkan oleh pemetikan daun teh di PT Rumput Sari Kemuning 1 belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Hal ini karena mandor tidak melakukan monitoring secara berkala di kebun, maka diperlukan pembuatan jadwal monitoring untuk mandor kemudian kebun supaya dapat memberi arahan kepada pemetik di kebun. Pada faktor material disebabkan banyaknya daun tua atau kabula yang berada di kebun karena usia tanaman yang sudah tua sehingga diperlukan replanting secara berkala. Pada faktor lingkungan disebabkan perubahan iklim berubah telah mempengaruhi intensitas dan pola curah hujan, maka diperlukan pembuatan jadwal untuk mengawasi secara berkala oleh mandor kebun pemetikan teh menggunakan kombinasi manual dan alat melakukan replanting secara berkala dan pembuatan penampungan air atau penampungan dengan penguapan tinggi. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, ketidaksesuaian mutu presentasi pucuk halus, presentasi PEKO, kadar air, dan rendaman teh hijau dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan PT Rumput Sari Kemuning 1 berturut-turut sebesar 44,77%, 44,77%, dan 10,44%, sehingga parameter yang memiliki ketidaksesuaian mutu tertinggi adalah presentasi pucuk halus dan presentasi PEKO. Penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian mutu produk terhadap spesifikasi mutu yang ditetapkan PT Rumput Sari Kemuning 1 antara lain karena mandor kebun tidak melakukan pengawasan dengan baik dan tidak ada jadwal untuk pengawasan secara berkala. Umur tanaman teh sudah tua, curah hujan tidak menentu, serta penggunaan ani atau etem atau gunting petik. Kemudian ketiga, usulan penyelesaian masalah utama ketidaksesuaian mutu produk di PT Rumput Sari Kemuning 1 antara lain yaitu membuat jadwal untuk pengawasan secara berkala oleh mandor kebun, pemetikan teh menggunakan kombinasi manual dan alat, melakukan replanting secara berkala, dan membuat penampungan air atau menanam pohon dengan penguapan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.